Apolonya sudah mengeras teman-teman. Kalau diputar ini loh keras teman-teman. Nah, ini kita ambil dulu teman-teman ya. Kita lihat pas sudah kering. Nah teman-teman kelihatan kan sudah kering teman-teman ya. Nah ini menyebabkan kalau diputar berat teman-teman ya. Nah, knopnya kalau diputar berat, nah, sebabnya dari sini teman-teman. Nah ini sudah kering. Ini penyebab dari putarannya sangat berat tadi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Aliperkom. Di pertemuan kali ini saya akan mereview kompor yang putarannya ini agak berat teman-teman ya. Nah, ini kan menjadikan kendala tersendiri teman-teman ya. Kalau diputar berat, ini akhirnya knopnya ini menjadi longgar dan menjadi rusak teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan jangan lupa teman-teman ya tekan tombol subscribe untuk lebih semangatnya kami membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman ya tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan pada video-video kami berikutnya. Nah, teman-teman selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Nah teman-teman, ini langsung aja ya, kita langsung ke tutorialnya. Kita bongkar kompornya ya teman-teman ya. Ini kita lepas dulu, ini teman-teman ya. Ini yang sebelah sini kan tadi yang putarannya ini sangat-sangat keras. Nah seret sekali teman-teman ya tuh. Nah ini kan trouble tersendiri teman-teman ya. Ini kalau nggak dibenahi lama-lama knopnya ini bisa rusak teman-teman ya. Ini tak lepas ya teman-teman ya. Nah ini lama-lama kalau nggak dibenahi masalah seret ini teman-teman ya, ini biasanya akan rusak knopnya ini teman-teman. Nah sekarang langsung saja kita bongkar mesinnya langsung teman-teman ya. Nah kita bongkar langsung ke ini bagian yang seret tadi teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kan yang putarannya seret tadi teman-teman ya. Ini kita bongkar, mungkin Apolonya ini udah kering atau sudah keras teman-teman ya. Kalau ini nggak dibongkar, jadi lama-lama ini semakin seret dan macet akhirnya teman-teman ya. Nah ini kita bongkar dulu. Yang sebelah sini kan yang macet tadi teman-teman ya. Kalau ini nggak seberapa, ini ya perlu dibongkar sekalian supaya sama-sama lancar teman-teman ya. Ini kita buka Apolo ini dari sini teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kita bongkar ya teman-teman ya. Kita bongkar tak besar dulu. Nah ini kita bongkar yang sebelah sini teman-teman. Nah ini kita bongkar. Ini kita lihat Apolonya apa sudah kering atau biasanya sudah kering teman-teman. Kalau diputar ini keras biasanya udah kering. Apolonya udah kering, itu menyebabkan putarannya menjadi berat teman-teman ya. Kalau diputar itu berat sekali teman-teman ya. Nah kita lihat loh, ini juga banyak yang sudah kering teman-teman ya tuh. Nah ini teman-teman, ini kan kelihatan sudah kering teman-teman ya tuh. Nah ini kering teman-teman, ini perlu dikasih pelumas teman-teman ya. Nah ini sebelum ini kita ke pokoknya aja sebentar teman-teman ya. Nah ini sudah kelihatan ini teman-teman ya, ini Apolonya sudah mengeras teman-teman ya. Kalau diputar ini loh keras teman-teman. Nah ini kita ambil dulu teman-teman ya. Kita lihat pas sudah kering. Nah teman-teman kelihatan kan sudah kering teman-teman ya. Nah ini menyebabkan kalau diputar berat teman-teman ya. Nah, knopnya kalau diputar berat, nah, sebabnya dari sini teman-teman. Nah ini sudah kering. Ini penyebab dari putarannya sangat berat tadi teman-teman ya. Nah ini solusinya kita kasih pelumas. Nah solusinya kita kasih pelumas seperti stempet gitu teman-teman ya. Kita kasih dikit-dikit aja teman-teman, jangan sampai melebihi batas teman-teman ya. Nah kita kasih pelumas ini
usahakan rata dan tipis-tipis saja teman-teman ya, jangan sampai terlalu tebal. Kalau tebal menutupi spuyur-spuyur yang ada di sini teman-teman ya. Ini harus tipis-tipis dan rata teman-teman. Nah, ini kita masukkan, jangan sampai terbalik kalau masukkan ini yang spuyur kecil ini di atas teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Nah, kalau coba tak putar teman-teman lah, enteng teman-teman ya putarannya, nggak berat seperti tadi teman-teman ya, enteng. Jadi putarannya kalau ini diputar ini bisa enteng dan nggak berat lagi teman-teman ya. Nah, itu untuk solusinya mengatasi putarannya yang berat teman-teman ya pada kompor teman-teman. Nah kalau ini juga pengaruh teman-teman, kita kasih pelumas teman-teman. Nah ini pergerakan pemukul pematik ini kalau kering juga menyebabkan putarannya berat teman-teman. Nah ini semua kita kasih pelumas. Nah kita kocok-kocok gini supaya lebih enteng putarannya teman-teman. Nah kita gini kan, ini juga kita putar-putar. Nah ini kan kasih pelumas semua teman-teman ya. Kalau ada pelumasnya gini, ini putarannya menjadi enteng dan mudah teman-teman ya. Dan sekarang kita masukin lagi, kita rangkai lagi teman-teman ya. Ini kita rangkai lagi. Kalau masang juga jangan sampai terbalik teman-teman ya. Nah ini usahakan kalau ada gini, ini yang ada seperti benjolannya ini, kalau di atas kita letakkan juga ini di atas teman-teman ya. Ini benjolannya ini juga di atas teman-teman ya. Nah ini tak ulangi lagi teman-teman ya, kalau masang ini kalau ada benjolannya di atas, ini usahakan ini pematiknya ini di atas teman-teman. Jadi ini untuk pendorong teman-teman ya, jangan sampai terbalik. Kalau ini di bawah jadi nggak bisa mendorong pemukul pematik ini teman-teman ya. Nah masanya gini jangan sampai nggak pas sama per teman-teman ya. Per ini masuk ke sini teman-teman, per masuk ke sini tuh, tahu kan dah tuh, masuk ke sini lalu didorong. Nah ini kan, nah ini kalau dorong ini harus usahakan ini as pematik ini, as putarannya ini bisa masuk dan bisa berfungsi teman-teman gini teman-teman ya. Didorong-dorong gini, dikocok. Nah kalau bisa berfungsi gini, sudah masuk ke knop, masuk ke apa itu, ada lubangnya itu masuk ke sini teman-teman. Nah kalau masuk bisa diputar, kalau nggak masuk ini nyantol teman-teman ya. Nah ini cara masangnya teman-teman ya, jangan sampai keliru. Nah kita sambil kita tahan gini jangan sampai lepas teman-teman ya. Kita pasang skrupnya. Nah kita putar skrupnya, jangan sampai terbalik pokoknya kalau masang ini terbalik jadi nggak nyala dan bisa menyebabkan kebakaran teman-teman ya. Ini harus pas dan tepat masaknya. Nah teman-teman, nah ini kan tinggal nyoba kan nanti. Nah, tinggal ini tak kerasin lagi supaya nggak lepas teman-teman ya. Kerasin lagi. Nah ini sebelum masang ke jarum pematik kita kasih pelumas teman-teman ya. Kita kasih oli atau apa teman-teman ya, supaya nggak ada jamurnya. Kalau ini kan ada jamurnya, ini bisa mengurangi percikannya ini teman-teman ya. Percikannya ini jadi nggak maksimal kalau ada jamurnya gini teman. Nah kita pasang, yang rapat teman-teman ya kalau masang teman-teman ya. Nah sekarang kita coba teman-teman pakai knop teman-teman ya. Nah kita enteng teman-teman ya, nggak seperti tadi kan berat gini teman. Baru lihat pematiknya juga keluarnya jadi maksimal teman-teman ya. Ini percikannya dilihat teman-teman ya, tuh maksimal percikannya tuh, lihat maksimal teman-teman ya, tuh maksimal dan menjadi percikannya itu besar teman-teman ya. Nah, itu trik cara untuk mengatasi putaran knop kompor yang diputar itu terasa berat teman-teman ya. Nah ini disebabkan dari rangkaian mesinnya ini ya sudah kering semua dan pelumasnya ini nggak ada, hampir habis atau kering teman-teman ya. Ini yang satunya juga kita bongkar sekalian teman-teman supaya sama-sama
putarannya lebih enteng dan nggak berat lagi teman-teman ya. Nah ini kita selesaikan semua sama seperti tadi teman-teman ya, cara nah ini sudah agak kering teman-teman ya. Nah ini kita kasih pelumas seperti tadi teman-teman, kita ulang lagi ya. Ini yang kompor yang sebelahnya teman-teman ya, mesin sebelahnya tipis-tipis saja, jangan sampai menutupi sepuyur-sepuyur teman-teman ya kalau kasih stempet atau pelumas teman-teman ya. Nah kita pasang jangan sampai terbalik. Nah ini kita kasih pelumas, ini bisa kasih pelumas dalamnya supaya putarannya bisa enteng dan nggak berat lagi teman-teman ya. Ini cara masang pirnya, jangan sampai nggak tepat pada Apollo-nya ini teman-teman ya. Nah ini Apollo-nya kita pasang tuh, jangan sampai melenceng teman-teman ya. Nah ini pasang pirnya ini teman-teman ya. Nah ini harus cara masangnya, jangan sampai melenceng dan jangan sampai terbalik teman-teman ya. Tuh harus tepat pada Apollo-nya. Ini dikocok dulu, ini masih nyantol teman-teman ya, kurang pas, masih nyantol. Kita lihat lagi tuh, ini harus tepat teman-teman masang pernya ini teman-teman. Ini masih kurang pas. Nah ini kalau pas gini bisa dikocok gini bisa teman-teman. Kalau nggak pas nggak bisa dikocok gini teman-teman ya. Kita pasang skurupnya. Nah teman-teman ini sudah tak pasang, tak coba teman-teman ya. Tuh enakan putarannya itu enteng teman-teman ya, nggak berat teman-teman ya. Tuh percikannya juga besar teman-teman ya. Kalau berat itu percikannya kecil dikarenakan pemukul pematiknya itu lambat gerakannya. Kalau gerakannya cepat, percikannya itu lebih besar teman-teman ya. Tuh lebih besar dan besar, jadi menyambarnya api itu lebih cepat teman-teman ya. Nah sekarang udah enteng semua tuh, enteng teman-teman ya, nggak berat. Tadi kan nggak ada putar, berat sekali teman-teman ya. Sekarang udah enteng. Nah sekarang tinggal tak coba ke kompor teman-teman ya, tak coba tak pasang ke casingnya teman-teman ya. Pasang casing, pasang casing lagi teman-teman ya, ke casing. Teman-teman ini sudah tak pasang ke casing teman-teman ya. Ini tak pasang knopnya teman-teman ya, pasang knopnya tak pasang dulu. Nah ini tak coba teman-teman ya, putaran tuh enteng teman-teman ya. Oh ini sudah tak hubungkan ke LPG tuh, nyala teman-teman ya. Tuh sudah tak hubungkan ke LPG. Sekarang tinggal nyoba tungkunya nih teman-teman ya. Kita pasang tungkunya, nyalanya sudah bagus apa belum teman-teman ya. Kita coba. Nah, kita pasang, sudah bagus apa enggak nyalanya teman-teman ya. Tuh langsung teman-teman udah bagus. Tuh hampir nggak kelihatan teman-teman ya. Ini kan siang teman-teman ya, jadi hampir apinya hampir nggak kelihatan nih teman-teman. Ini mungkin apinya agak kecil, ini bisa dibesari lagi teman-teman ya, dengan cara membongkar spuyur. Coba lihat di tutorial di video aku yang lama-lama itu, masalah nyala kecil itu bisa dibongkar teman-teman ya. Itu di masalah api kecil bisa dibongkar. Kalau kurang besar teman-teman ya, diperbesar spuyurnya, tapi jangan terlalu besar, cuma tambahin dikit aja supaya nggak merah. Kalau terlalu besar menjadi merah teman-teman ya. Ini teman bisa dicoba di rumah teman-teman ya. Masalah putarannya yang sangat berat tadi bisa dipraktekkan di rumah. Ini kan sudah enteng teman-teman ya, sudah nggak berat lagi, itu sudah enteng.
Nah, ini kan enak kalau teman-teman. Kalau berat kan ini lama-lama rusak dan jadi trouble tersendiri teman-teman ya. Kalau diputar alot gini rusak lama-lama. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat tutorial ini dan bisa dipraktekkan di rumah teman-teman ya. Barangkali punya trouble masalah pemutarannya ini yang sangat berat teman-teman ya. Dan itu bisa menyebabkan kendala tersendiri teman-teman ya. Nah teman-teman, ini semoga bisa dipraktekkan di rumah cara bongkarnya dan kasih pelumas supaya lebih enteng lagi pemutarannya ini teman-teman ya. Nah demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol subscribe teman-teman ya, untuk lebih semangatnya kami membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bisa semangatnya kami membuat konten-konten yang bisa dipraktekkan di rumah yang permasalahannya masalah seputar kompor teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan pada video-video kami berikutnya. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.